cuma 2 juta lah. Iya, aduh kamu ketawa terus ya, nggak punya beban sama nggak punya masalah sama sekali ya kamu kak. Ini pasien baru angkut ke Jawa Timur mana? Surabaya. Oh Surabaya. Punya kepanjangan Surabaya. Surabaya suka lihat Pratiwi pakai DH aja. Maaf kak, biasa bercanda. Oh kakak dulu pramugari ya? Iya. Pantesan kayak ada bayangan-bayangan lampu. Loh, lampunya DJ itu kak? Apa sih? Itu lagi error. Oh error, tak kira di Gas. Maaf kak ya kalau live-ku backgroundnya pohon-pohon gini. Maaf ya kak, gak apa ya. Kadang aku di jembatan lampu merah nyanyi sama joget gitu. Cuma ini lagi gak enak badan aja. Jadi cuma duduk aja. Astagfirullahaladzim. Oh YouTube channel ini view-nya. Oh kakak YouTuber. Iya YouTuber. Kak softtek-nya apa? Softtek-nya bagus ya. Softland sih ya. Aku grey. Grey. Ya grey ya. Iya grey. Abu-abu monyet. Kok ini komennya pasien baru itu gimana kak maksudnya? Maksudnya Mas disangka pasien baru. Jadi aku disuruh angkut katanya. Angkutan mau aku. Kan bayar mie dak ae. Tapi aku boleh ya kalau aku mau diangkut gak usah dibayar. Tapi aku minta di mie. Nanti minta mie sewaya-waya sewaktu-waktu dikasih gak apa-apa. Gak apa-apa aku ke Jakarta. Kak, tidur dah. Apa? Enggak. Aku sambil baca komen, banyak banget soalnya yang komen. Oh iya. Siap. Dia nonton berapa kak di sana? 9 kak. Oh. Ya. Berapa kita buat gimmick biar yang nonton 100 kak. Mau sampean buat gimmick sama aku. Ya kayak semi nikah siri gitu. PMJ, terima kasih Bapak. Bapak Anas, terima kasih Bapak Anas. Ayo Pak Usit itu no kabeh. Terima kasih Bapak Anas. Bunda Geisa, bunda-bundaku, bapak-bapakku, terima kasih semuanya. Bapak Heru, terima kasih Bapak Heru. Waduh, megang dagu Iya kayak Pak. Megang dagu. Oh, Kak Pratiwi ini kalau di Jawa itu kayak Pak Purnomo ya? Oh iya, aku bantu-bantu ODGJ. Kak aku enggak kak, sumpah waras aku sumpah. Sudah berapa tahun kak? Dari 2020. Oh, kayaknya seru sih kak. Daripada kita podcast biar di sini aja mereka ngerekam kak ya. Gimana kalau aku tanya-tanya kakak nggak apa-apa? Kita nyantai-nyantai gitu, siapa tahu kan Weteng Trisno jalaran soko nyawang bendino. Ini apa? Ya jatuh cinta itu bisa tercipta ketika kita sering bertatap muka dan komunikasi kayak gitu loh. Oke. Ya kakak suka berondong ah? Enggak ah? Belum pernah sih. Ayo kak, ayo wes langsung aja ini. Apa dulu ini yang harus aku siapkan? NPWP, BPJS, BPJS, BPKB. BPKB ku gade semua Enggak kak, bercanda. Oh kakak itu dari 2020 ya? 2020 betul. Apa kak hal yang membuat Kak Pratiwi itu sampai bisa cinta kepada orang-orang? Kalau artinya kan kalau Kak Pratiwi membantu-bantu kan artinya tumbuh cinta terhadap orang-orang tersebut kan kak? Apa kak yang membuat Kak Pratiwi tertarik atau mencintai orang-orang tersebut dan mau untuk membantunya? Kan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang.
Betul. Ini lagi serius ya? Serius. Kan awal mulanya kan aku masih jadi pramugari kan di Sriwijaya. Ya. Terus waktu itu pandemi COVID lagi sepi banget. Akhirnya gaji dipotong semua, bonus dipotong semua lah. Akhirnya aku putusin ya udahlah aku cuti aja dulu. Cuti tanpa dibayar sama perusahaan ya. Jadi cuti di luar tanggungan. Akhirnya aku waktu itu sempat ngeliat YouTube ada orang yang YouTuber bantu-bantu ODGJ. Akhirnya aku datanglah ke yayasan di Tasik tuh. Di Tasik ada yayasan namanya Mentari Hati. Nah di situ ketemu sama artis Air Panakim, terus ada Rian TV juga. Nah di situ lah aku coba mencari ODGJ. Nah pada saat itu ODGJ-nya itu emang kayak ketakutan terus minta tolongnya sama aku, dia megangin aku kayak gitu-gitu. Itu sampai tanganku dicakar saking dia takutnya. Nah terus finally akhirnya dari situ aku mikir kayak ini kesenangan yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Dulu aku belum jadi YouTuber ya, cuma pramugari aja. Iya. Aku kayak ini senang banget nih bisa bantu orang-orang yang membutuhkan kayak gini. Karena kan mereka lupa ingatan kan. Mereka lupa diri dia, mereka lupa udah makan apa belum, udah mandi apa belum gitu. Jadi ya aku putuskan untuk kayak ya udahlah aku serius untuk mengabdikan hidupku, mewakafkan hidupku untuk orang terlantar sampai nanti. Nah, ketika melakukan hal seperti itu Kak, maksudnya maaf Kak ya aku tanya ya, karena mungkin orang-orang seperti Kakak kan tidak mudah atau hanya ya bisa dihitung lah kalau di negara kita ya kan. Maaf Kak, Kakak kan punya keluarga nih, ya kan? Bagaimana Kak reaksi keluarga Kakak Pratiwi ketika tahu bahwasanya Kak Pratiwi itu suka membantu mohon maaf orang-orang yang seperti itu. Pastinya kan ada pro kontra di keluarga kan kayak gitu Kak. Tapi kalau papaku sih benar-benar support banget ya. Kalau mamaku 2 hari sebelum aku jadi pramugari mamaku meninggal. Oh maaf Kak ya aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi mamaku kanker terus cancer pas 2 hari terima aku jadi pramugari udah nggak ada. Tapi apapun aku lakuin mamaku dari dulu support banget sih. Dan aku yakin karena ini kebaikan kan. Ya, aku selalu berdoa apapun yang aku lakukan ini untuk mamaku, untuk bekal mamaku juga di sana. Karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa membahagiakan mamaku kecuali aku memberikan suatu kebaikan yang akan nyampe ke beliau. Iya betul Kak. Betul Kak. Ya udah aku nggak berani tanya banyak-banyak soalnya di sini banyak sengguni ya. Ya semoga apapun yang Kak Pratiwi lakukan itu mampu untuk bekal orang tua atau almarhumah dari Mama Kak Pratiwi dan juga bekal Kak Pratiwi nanti di akhirat nanti ya Kak ya. Amin, thank you ya. Iya Kak, aku itu bisa serius, bisa bercanda, tapi aku banyak bercandanya sih. Oh, YouTube-nya udah 5,6 juta ya Kak ya? Iya. Mantap Kak Pratiwi. Berarti sekarang sudah nggak menjadi pramugari? Oh, udah resign aku di 2020 juga, Desember. Oh berarti waktu COVID itu kayak bonusnya nggak terus pokoknya waktu sepi itu langsung resign gitu Kak ya? Resignnya setelah 6 bulan. Jadi 6 bulan aku bantu orang. Terus aku mikir, wah ini kayaknya aku mau coba YouTube. Waktu itu berbarengan tuh YouTube sama pramugari. Tapi ternyata nggak bisa ke backup. Akhirnya aku putusin, ya udahlah aku resign aja gitu. Oh gitu ya. Terus kalau misal nih Kak ya, Kakak tahu itu orang ODGJ itu Kakak itu ada yang mungkin ngechat Kakak ngasih informasi atau Kakak Pratiwi sendiri yang cari tahu kayak gitu Kak? Aku diinfoin, kan aku ada admin ya, nomor admin itu 24 jam. Jadi semua orang pada infonya ke situ. Udah mulai dari di Riau, di Palembang, Manado, Makassar, semuanya diinfo di situ. Berarti itu ruang lingkupnya mana aja Kak? Maksudnya untuk daerah? Aku terjauh, Riau pernah, Lubuk Linggau, Palembang, aku pernah semua sih. Jawa Timur, Jawa Tengah aku udah datang. Jawa Timurnya yang mana Kak? Jawa Timur aku sampai ke Jember, ke Banyuwangi. Yuh. Dari ujung ke ujung sih sebenarnya aku. Oh, enggak.
Kak, ya Kak. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi kesibukan Kak Pratiwi setiap harinya juga ya Aku Kak. sekarang total ngebantu. Bukan Kak Pratiwi setiap harinya juga ya Aku Kak. sekarang total ngebantu orang di jalan sih. Oh ya ya Kak. Itu. Kamu bos ada itu. Ya, 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 Kak. Aku di Oke jalan. Kak Pratiwi. Oke. Jadi Kak Pratiwi ini ya teman-teman, nanti kalian bisa chat buat Kak Pratiwi, maksudnya ya jangan orang-orang yang ODGJ, cuma maksudnya yang parah gitu Kak ya. Kak maaf Kak, menyembuhkan orang seperti itu menurut Kak Pratiwi itu bisa nggak dilakukan oleh semua orang? Menyembuhkan. Iya. Peran rumah sakit atau dokter itu nomor 1. Sisanya kembali ke keluarga. Kalau Gitu, Kak. keluarganya support, keluarganya berperan besar, itu obat nomor 1 yang bisa bikin sembuh. Tapi kalau pada saat setelah pengobatan keluarganya tidak support, itu nggak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Oh iya, ya, betul. Enggak ini loh, kadang-kadang itu ngelempar apa bata gitu di rumahnya. Iya, tapi kadang itu dia itu enggak, kalau dia ngomong apa gangguan itu juga enggak waktu diperiksakan ke psikiater atau yang lain-lain itu. Tapi dia tuh sering kayak lempar-lempar batu bata gitu loh Kak. Akutan aku Kak. Aku akutan. Oke. Apa kayak gitu gejala ya Kak ya? Gejala bisa. Gejala. Sumpah, itu faktor apa Kak? Maksudnya maaf Kak ya. Kan ada Kak. Saya juga punya ya saya bukan memang bukan orang yang seperti itu, tapi saya hampir 4 kali kayak ikut turun, maksudnya ikut turun membantu orang-orang yang seperti itu. Artinya kan mohon maaf, ada yang dia itu memang benar-benar faktor yang membuat dia gangguan itu kan banyak Kak, ya kan. Saya juga pernah menjumpai orang yang dari faktor atau permasalahan percintaan itu juga ada Kak. Kemudian faktor, mohon maaf ini Kak, ini aku sedikit cerita ya. Aku juga pernah menemani orang yang dia itu suka melihat video yang kurang berkenan gitu loh Kak. Jadi dia itu setiap hari melakukan itu, terus akhirnya entah itu dilakukan dari umur berapa saya kurang tahu Kak. Cuma ketika dia apa? Banyak kok. Tapi banyak Kak ya, dia yang mungkin yang hasratnya itu tidak terpenuhi gitu loh. Banyak kok. Ada yang apa namanya, ilmunya salah ya. Apa? Ada yang belajar ngilmu sendiri akhirnya jadi itu ada. Ya Kak ya. Kemudian Lalu sekitar juga bos cowok tahu aku ini Kak, temanku Kak Rodo kena juga ini kayaknya. Sudah ada Kak yang pernah menonton video kayak mungkin dia terlalu melakukan banyak larangan yang diatur di dalam agamanya ya. Kemudian dia itu akhirnya melihat film kayak tentang siksa neraka ataupun kehidupan nantinya gimana di YouTube kayak gitu loh Kak. Akhirnya dia itu sebelum dia gangguan itu dia itu kayak sholat 5 waktu, kemudian misal kentut dia langsung ambil wudhu, kemudian dia itu ngaji setiap hari. Mungkin itu karena nggak kuat Kak ya. Akhirnya dia kena gangguan. Iya betul, itu bisa juga sih. Aku belum lama itu viral juga, ada anak muda baru lulus SMA. Dia ini pintar banget, dapat beasiswa, namanya Agung. Di YouTubeku ada, dia belajar ngilmu tasawuf, tahu nggak? Ya tahu Kak, ilmu tasawuf ya. Ya, dia ngilmu tapi tanpa ada guru. Jadi dia sendiri. Nah, akhirnya dia depresi, ya skizo, parah banget. Gitu, aku bawa ke rumah sakit kemarin udah 2 kali. Alhamdulillah udah sembuh sekarang. Itu. Berarti terus apa ya Kak ya, selain kebahagiaan yang Kak Pratiwi rasakan ketika Kak Pratiwi mampu membantu kesembuhan orang lain itu apa Kak? Atau apakah ada, mohon maaf kalau aku tidak menanyakan hal untuk masalah finansial ya Kak ya, maksudnya hal yang membuat kebahagiaan Kak Pratiwi sendiri gitu loh, ketika Kak Pratiwi misal nih, jangan aku lah, ya siapa orang lain gitu, dia kena gangguan kemudian dia bisa sembuh total,
itu selain kebahagiaan yang Kak Pratiwi dapatkan itu apa Kak? Kalau aku sih ya emang pastinya nomor satu sih pasti kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai duit ya. Ya. Itu nomor satu. Terus nomor dua sih lebih ke apa ya, kesenangan tersendiri. Jadi kayak bahagia, bangga banget gitu. Ketika kita bawa orang udah pakai perjuangan jadi payah gitu, terus orangnya sembuh sehat, itu seneng banget. Kita udah banyak banget kok ketika kita bawa ke rumah sakit, terus kita bawa ke yayasan kita evaluasi dulu, kita pulangin sembuh gitu. Itu banyak banget. Tapi harus ada niat dia untuk sembuh juga. Oh iya Kak. Tapi ada nggak Kak yang kayak maksudnya dia itu kesembuhannya itu dengan jangka waktu yang sangat lama kayak gitu Kak? Kan kalau ODGJ emang nggak ada batas waktunya. Kalau ODGJ harus konsumsi obat seumur hidup. Oh gitu ya? Ada batasannya. Kalau misalnya tahap cuman depresi gitu, tahap cuman stres doang, nah itu nggak perlu. Tapi kalau bahasnya udah skizofrenia, ya itu udah harus minum obat seumur hidup. Apalagi bipolar. Nah itu orang-orang yang harus konsumsi obat terus. Sama PK katanya penontonku. Iya. Lo asik mas kalau ngobrol sama Kak Pratiwi sama PK gitu. Pokoknya dia kalau kita nggak PK, dia cuma HP-nya gini ngantuk dia Kak. Kalau PK kan tap-tap gitu kan, top up. Ya gitu mereka ini. Maaf Kak ya, penonton itu emang kayak gitu. Aku tuh sampai khawatir penontonku itu gangguan semua. Kita tahu misalnya ya kan, aku PK nih sama Kak Pratiwi ya. Ya kan PK nih masih ada waktunya 4 menit nih Kak ya kan. Ya, itu nanti kalau mereka punya keinginan aku suruh PK sama siapa, dia itu nggak tahu kalau di sini waktu masih berjalan dan kita harus menyelesaikan waktu ini dulu. Itu aku sudah ayo mas cepat, goblok kamu mas kayak gitu. Kayaknya gangguan mereka itu ya. Iya, kayaknya itu gangguan sendiri-sendiri. Ketika apapun yang diinginkan tidak tercapaikan itu. Iya, mereka itu Kak, aku udah bilang, kalian itu sakit hati bukan datang dari orang lain, tapi dari harapanmu sendiri. Aku malah dihujat. Bilangnya gini, cewek-cewek ini terutama Kak, bilangnya, lah gimana mas, orang pacarku sering kali bilang aku sayang kamu, gak bakal ninggalin kamu, tapi buktinya sekarang ditinggalkan. Aku kan udah bilang Kak, untuk perempuan laki-laki itu berjuang di awal 99%. Di awal. Selanjutnya yang berjuang perempuan. Apalagi laki-laki yang dia hanya sekedar penasaran, tidak berperasaan. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan di kamu akan ditinggalkan. Kan betul Kak, aku bilang kayak gitu. Iya betul. Makanya jadi perempuannya juga harus independent woman. Apa itu independent woman? Coba jelaskan sedikit independent woman. Harus menjadi cewek yang mandiri, bisa punya finansial sendiri, tidak bergantung dengan laki-laki. Apapun yang kalian mau, kalian bisa beli semua sendiri. Betul. Tidak harus kamu menjual itumu untuk kebutuhanmu, Nona. Pekerjaan yang halal. Betul Kak, siap Kak. Aduh orang-orang ini. Oh Kak ini Kak, mohon maaf Kak ya. Oh ya kan, dia udah mulai Kak kalau jam segini. Kayak kesepian itu dia kayak langsung itu sendiri ya Kak. Ayo angkat ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Gak jadi mau diangkut mas. Nggak wis teman-teman. Tak kira tadi angkut apa teman-teman. Nggak tahu aku. Bapak Anas, terima kasih Bapak Anas. Kak Pratiwi emang belum menikah ya Kak ya? Belum. Oh belum pernah menikah emang? Belum. Oh udah 29 oh nggak ingin lah. Maksudnya belum. Mau sama yang di bawahnya 1 tahun. Iya. Tapi kadang
cewek yang perempuan yang apa tadi independent woman apa kak? Iya. Iya, aku punya banyak teman independent woman yang dia itu bisa beli apapun sendiri tanpa jadi temanku ki banyak ki kak. Terus rata-rata temanku yang independent woman itu dia kayak misalnya tanya, kamu nggak menikah? Oh ya urip kok gak butuh anak lanang ya untuk saat ini kayak gitu ya kak. Pokoknya dia tuh gitu ya. Kenapa kak ya? Mungkin nggak tahu ya, beda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi, aku belum ada yang tepat, jadi aku mikir aku nggak mau buru-buru gitu. Jadi ya nanti aja, karena segala sesuatu yang buru-buru itu hasilnya nggak akan baik. Oh iya iya. Bukannya yang tepat itu bisa kita katakan atau kita rasakan setelah kita jalani ya? Nggak bisa. Oh kalau kakak nggak bisa ya? Kalau aku harus berpikir rasional. Kita harus meyakini dulu secara finansial dan lain-lain. Kita juga harus matang sih. Kalau aku ya. Oh iya iya. Itu matang ya. Mas, Mbak berarti udah punya pasangan. Oh, udah punya pasangan gitu Mbak? Iya, udah punya pacar lah. Oh goblok ya Rara. Iya iya betul kak. Ngawur ini. Jomblo mas sikat gitu komennya. Ngawur ini orang-orang kak. Beruntung ya pacarnya. Ingin ganti ya. Cular ini. Goblok tuh. Oke Kak Pratiwi, makasih, maaf ya kalau Ya. aku punya banyak salah ucapan. Apa? Thank you ya, aku udah follow. Ya aku udah love back. Bye, thank you. Ya Umu Kulsum makan roti. Assalamualaikum Kak Pratiwi. Oh cici.